Hai guys, kembali lagi ke channel Diam Audio and Spot. Kali ini kita akan unboxing ya teman-teman dan review ya. Di depan kita ada DLMS ya, Digital Loudspeaker Management System, mereknya Soundbass, tipenya XP8000. Dia yang 4 input dan 8 output. Oke, ini adalah dus luarnya teman-teman. Ini dus standar ya. Ini penampilan. Oke. Belakangnya polos aja. Oke, kita langsung buka aja teman-teman. Oke, di dalamnya dapat disk ini ya, disk driver ya. Ini nanti buat software ya, software untuk pengoperasian, biasanya buat di PC ya, di laptop atau di PC. Ada manual booknya. Nah, ini dia technical spesifikasinya. Dynamic range-nya. Sampling frekuensinya 96 kHz ya teman-teman. Oke, ini dia. Software ya, petunjuk caranya software. Oke, singkirkan dulu. Dapat ya kabel USB ya, USB 3.2 ya, USB 3.2, kabel powernya lumayan ya, kabel powernya lumayan standar. Nah, ini lumayan berat juga teman-teman. Wih, lumayan berat juga nih. Oke, ini adalah tampilan di depannya ya. Soundbass XP8000, PC USB-nya, audio management system, tombol back, next, menu, enter, bypass, quit, ya, frekuensi, gain, Q-nya. Ini inputnya ya teman-teman, ini ada indikatornya, signalnya. Ada klipnya, nolnya. Oke. Edit. Nih, mute. Outputnya teman-teman. Ini kalau mau edit di sini berarti ya ini editnya. Kalau mute di atas. Kalau mau edit di sini. Oke. Itu adalah tampilan untuk di depannya. Sekarang kita lihat tampilan di belakangnya. Oke. Tombol on off powernya. Power 20 wattnya lebih kecil daripada 20 watt ya. 50 Hz ya, 220 volt nih, berarti kita mesti jaga-jaga pakai stabilizer ya teman-teman ya. Ini ada RS485 nih, mungkin buat update software nanti berikutnya ya. Outputnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inputnya ya 1, 2, 3, 4. Oke, 4 input, 8 output ya teman-teman ya. Oke, unboxing sekian dulu. Nanti kita review ya teman-teman ya. Baik teman-teman, saya sudah setup ya. Saya sudah setup DLMS-nya, Soundbass-nya XP8000-nya. Saya sudah koneksikan dengan PC ya teman-teman. Saya mau buka softwarenya nih. Nanti teman-teman mesti install dulu softwarenya di ini ya, di PC kalian nih. Oke, nih dia langsung connected nih, sudah ada bacaan connected. Ini langsung ada bacaannya, di sini ada bacaan PC controlling teman-teman ya. Oke, itu ya. Sorry ya teman-teman, ini agak terang di sini. Oke, kita langsung bahas aja nih satu-satu nih. Di sini ada tab gain, delays, limiter, main. Di sini main R, main L. Nanti ini input ya teman-teman ya, ini input. Oke, ini saya mau ini dulu deh, saya mau kosongin dulu ya.
Ini nomor 3. Kita loading yang nomor 3 dulu ya. Itu yang sudah saya simpan itu ya. User 3 biasanya ini kosong nih. Oke. Nah, ini dia aslinya nih kayak gini teman-teman nih. Ya, jadi ini kosongannya kayak gini ya, defaultnya ya. Ini settingan defaultnya, jadi settingan kosongnya seperti ini. Gain, delay, limiter, input A, input B, input C, input D, out 1, 2, sampai dengan 8, root, routing atau labeling, view, dan dengan sistem. Oke, kita langsung lihat. Kita ke tab di gain. Gain ini ya, dia punya meteringnya pakai dBu ya teman-teman ya. Ini dBu nih. Di sini ada tab untuk mute sama polarity. Nah, berarti kalau mau kita pakai berarti kita unmute nih ya. Nih kita unmute. Kita unmute dulu semuanya nih. Unmute semuanya. Kita unmute. Nah, ini di semuanya kita taruh di 0 dB ya. 0 dB semua. Ini tinggal input A, input B, input C, input D. Kita habis itu ke tab delay sebelahnya. Oke, delay. Delay di input sampai berapa nih kita lihat. Maksimal 85,311 milisecond. Ya, input ya. Itu delay untuk di input pakai milisecond. Kalau misalnya dijadiin meter, berapa meter ya ini? Di inputnya, di input sama di output beda ya teman-teman. 29,338 itu meternya untuk input ya, untuk delay di input. Kalau misalnya kita milisecond lagi ke output ya, output delaynya maksimal berapa? 100 ya, 100,3 milisecond dia punya delaynya. Kalau kita jadiin meter 34,5 ya, 34,5 ya, cukup lah teman-teman kalau kita mau nge-delay speaker delay ya kan, untuk di ruangan-ruangan masih bisa cukup nih gitu ya. Oke, jadi teman-teman sudah tahu delaynya bisa ke milisecond, ke meter, atau ke feet ukurannya gitu ya. Nanti kita mau summing subwoofer bisa ya kan, subwoofer mau disumming ke topnya bisa ya kan. Tinggal kita mainin delay sama polarity ya, sama ini slope-nya ya, crossover-nya. Oke, kita lanjut lagi ke limiter. Limiter itu berada di output ya teman-teman ya. Output 1 sampai 8 ada limiternya. Kalau di input dia nggak ada limiternya. Oke, ini kalau di plus 15 dBu ini berarti ini dia nggak pakai limiternya. Kalau misalnya kita mau pakai thresholdnya berarti kita turunin. Atau mau di 0 dBu bisa 0 dBu ini di 0 dBu. Jadi lewat pas signalnya masukin ke 0 dBu di sini biasanya di sini 0 dBu nih. Yang warna kuning hijau ini 0 dBu, baru kita berfungsi. Attack-nya 0,5 milisecond, release-nya 100 milisecond. Oke. Ini maksimal plus minus 17 dBu ya. Ini kalau misalnya kita minus 17 dBu. Kalau threshold mau turunin ya. Oke, ini output 1 sampai dengan output 8 sama ya. Kayak gitu. Misalnya output 1 kita pasangin buat subwoofer. Nah, subwoofernya biasanya berapa nih? 0 dBu atau plus 2 atau plus 3 gitu ya. Oke. Bisa atur. Baik, kita pindah ke tab input A. Nah, input A ini di sini kita ada high pass filter. Berarti di input kita bisa ini ya, kita bisa high pass filter. Terusnya dia punya slope-nya, tipenya ada BW, ada LR, ada bezel, ada BW lagi sampai 12 dB sampai dengan 24 dB ya. Dia punya slope-nya, crossover-nya. Oke, terusnya di sini kita ada ini low pass filter. Oke, kita coba deh input A kita jadiin subwoofer ya, anggapnya kita input A kita nih jadiin subwoofer.
saya mau pakai ini deh, BW24 gitu ya, BW24. Nah, ini teman-teman lihat nih bergerak nih ya. Di sini biasanya saya potong di 50, 49,6 ya, 50. Terusnya low pass filternya sama juga, kasih BW24. Kita turunin ya, ini bergerak teman-teman ya. Nah, ini bergerak. Ini biasanya saya kasih 100. Nah, 19,2. Nah, ini udah terbentuk teman-teman nih. Jadi untuk frekuensi untuk subwoofer dia 50 sampai dengan 100 ya, sampai dengan 100 Hz. Gitu ya. Ini pakai slope BW24 kayak begini. Itu input A. Terusnya di sini kita ada parametric EQ. Ada 6 teman-teman, ada 6. Jadi kita bisa parametric EQ-nya kita bisa ada 6 ya, ada 6 titik. 6 titik. Ini terusnya tipenya parametric EQ-nya. Ini ada gain, ada Q-nya, ada tipenya. Parametric EQ ada low self 6, low self 12, high self 6, high self 12 sama APF. Ini APF ini all pass ya, all pass filter ya teman-teman. Namanya all pass filter. All pass filter. Baik, ini kalau di sini bagusnya lagi ya, di sini ada ini ya, ada amplitude, ada fase. Nah, kalau amplitude kan seperti ini teman-teman. Kalau kita nah fasenya nih di sini. Ini langsung fasenya dia potong di sini. Nih, dia. Jadi fasenya potong di 100 ya, 100 Hz nih. Untuk fasenya. Oke, kita balik lagi ke ini. Ada tombol bypass kalau kita mau bypass. Nah, ini di parametric EQ aja. Oke, sama input A, input B sama juga. Ya, input C sama juga input D. Sekarang ke output 1. Input 1. Nah, ini. Oh, ini input 1. Oke, input 1 biasanya sih saya ini ya. Kalau ke input biasanya kita nggak pakai ya, nggak pakai parameter EQ. Biasanya kita ini aja, kita nolin aja nih teman-teman nih. Nanti di offin aja. Di offin aja ya. Ini ke 20.000. Kita nggak pakai ya. Yang nanti biasanya kita pakai adalah di outputnya teman-teman. Kalau input biasanya sih kita nggak ini ya, kita nggak setting. Ya, biasanya kita ngelos aja. Palingnya kalau di input itu kita bisa settingnya sih gain aja ya. Misalnya gainnya kurang kita boleh naikin di situ. Oke, output. Nah, ini dia outputnya tadi. Ini output, anggap output 1 saya jadiin subwoofer deh. Biasanya sih jadiin subwoofer. Potong di sini di 50. Pakai 24. Di sini 100. Oke, ini. Jadi output 1 ini kita jadiin subwoofer. Subwoofer misalnya ada 2 subwoofernya, ada kanan kiri RL bisa gitu ya. Output 1. Nah, output 2 nanti kita mau jadiin subwoofer kanan bisa. Nanti tinggal di ini aja copy, teman-teman. Oke. Saya lihat di sini lah. Kita habis itu kita lihat ke tab ke routing sama labeling. Output 1. Nah, ini
output 1 ambilnya dari mana? Dari input A, itu ya, input B, input C, mau digabungin bisa. Mudah ya. Output 2 ambil di input B. Oke, bisa. Output 3 di A. Output 4 di B. Berarti kita mainnya ketahuan nih teman, kita mainnya stereo nih, berarti kanan kiri ya. Kita mainnya stereo kanan kiri gitu. Sama nih, misalnya output 5 kita mau jadi speaker delay bisa. Nah, ini jadi stereo nih ketahuan teman-teman. Output 78 misalnya kita mau pakai di mana, atau mau dijadiin ini output buat speaker monitor bisa. Kan nanti inputnya ada 4 nih, bisa. Kita speaker monitor kita mau kasih ini ya, lewatin DLMS bisa. Oke, ini kita mau labeling input A jadi misalnya main R. Ini jadi main L. Ini jadi sub R. Ini sub L. Ini jadi top R gitu ya. Buat tops ya nih, jadi top L. Nah, ini misalnya itu jadi delay R, delay L. Oke. Ini routing labeling kayak gini ya teman-teman ya. Oke, teman-teman sudah bisa ya. Oke, sekarang ke view. Nah, view ini yang ini teman-teman, yang frekuensi yang sudah kita adjust ya. Kita adjust gitu. Nah, di sini ada sistem ya. Nah, kerennya lagi misalnya kita kan sudah adjust 1, ya kan. Jadi kita nggak perlu lagi adjust yang lain gitu kan. Ini untuk channel copy input A ke input ya. Input A misalnya input B, mau jadi copy bisa. Output 1 ke output 2, karena kan tadi subwoofer ya, subwoofer 1 kita copy aja ke output 2 jadi subwoofer. Oke. Terusnya copy lagi dari out 3 jadi ke out 4 untuk topsnya. Oke. Nah, kayak gitu mudah ya kan. Topsnya. Oh iya, ini topsnya belum kita potong nih teman-teman ya, topsnya. Top R kita potong dulu deh. Ini kita potong di 100. Oke, ini potong 100, atasnya nggak usah. Ini potong pakai 24 BW24. Oke, BW24. Siap. Output 3. Oke. Ini yang atasnya kita mau potong. Pakai lagi slope-nya yang agak-agak tajam ya, dalam ya. Pakai sama saya BW24 juga kita potong di 16 kHz kita potong ya. Nah, ini sudah. Sekarang kita ini ya, top R-nya kita copy. Output 3 kita copy ke output 4. Oke, udah. Nah, habis itu kita lihat lagi, kita view lagi. Nah, ini sudah kelihatan teman-teman ya. Ini perpotongannya di sini di 100 Hz. Ini topsnya. Ini subwoofernya. Tuh. Ini yang sudah kita potong jadi ketahuan nih. Nanti mau di delay-nya juga, speaker delay-nya kita mau potong juga 100 bisa. Ya, tinggal dipotong bisa gitu. Mudah aja sih ya, pengoperasiannya mudah aja teman-teman gitu. Nah, oke. Saya sekarang mau ngetes ini, saya masukin ke mixer ya. Ini saya coba tes, cek, tes. Tes, cek. Ini input dari ini mono aja ya, satu aja dari mixer. Cek. Terusnya
Ini teman-teman, ini masukin di tops-nya, di nomor 3 nih. Tops 3 berarti, nah, R ini, input, output 3. Cek, cek, cek. Tes, tes, tes. Saya naikin dulu volumenya. Tes, 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 1. Cek, 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 1. Halo. Low. Cek, 1. Tes, tes, tes. Oke. Coba ya, kita cobain ya, kita mainin ya, dia punya high pass filternya. Kita naikin lagi. Nih. Tes, tes, tes. Cek, 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 cek. Ya, teman ya. Berfungsi ya. Ini di 420 kita potong nih, di bawah 420 Hz. Potong semua. Cek, cek, cek. Ya, berfungsi ya, teman-teman. Dia punya ininya, slope-nya. Oke, kita balikin lagi ke 100. Bassnya kembali lagi. Cek, cek, cek. 1. Tes, 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 1. Halo, low. Cek, 1. Halo, low. Cek. Oke, sekarang kita mau coba limiternya, teman-teman. Nih limiternya di output 3 berarti ya. Ini kan nggak pakai nih plus 15 dBu. Itu yang paling atas. Coba kita langsung minus 17, jadi kan di bawah ya. Cek, tes, 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 1. Cek. Cek, tes, tes. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, limiternya berfungsi nih. Cek, cek, cek. Suara saya langsung jadi serak ya, karena kan suaranya langsung di limit gitu kan. Cek, 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 cek. Nah, limit plus limiter di sini berfungsi. Cek, 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 cek. Halo, tes. Cek, 1. Cek. 1. Halo, low. Cek. Cek. Low. 1. Tes, 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 tes. Ya, limiternya berfungsi ya teman-teman ya. Baik. Saya rasa untuk pengaturan melalui PC sudah selesai teman-teman ya. Terima kasih teman-teman. Nanti saya akan pengaturan melalui settingnya melalui panel depan ya. Nanti kan saya akan demokan juga. Terima kasih teman-teman. Hai guys. Sekarang saya akan saya akan mendemokan bagaimana kita akan menyeting melalui panel aja ya, melalui panel depan dia ya gitu ya. Oke, di sini bisa teman-teman lihat ada tombol back sama next, menu, enter, bypass sama quit ya. Quit ini maksudnya escape ya. Ada frekuensi, gain sama Q ya. Frekuensi, gain sama Q berarti ini teman-teman bisa tahu nih ini berhubungan dengan parameter EQ nih ya kan. Ada frekuensinya, ada gainnya, ada Q-nya gitu ya. Tentunya di sini ada tombol mute. Nah, ini saya geser. Tombol mute. Ini atas ini mute. Ini mute semua. Nah, ini kalau kita mau edit di bawah sini, ini pencet edit. Ini inputnya, input A, B, C, D, dan ini input 1, 2, 3, sampai 8. Oke. Kita akan edit ya, teman-teman ya. Oke. Kita lihat sini, menu. Oke. Nih, menu. Next, apa sih? Ini save. Copy input. Ya, ini copy input. Ini kita mau ganti jadi output. Nah, ini kalau mau ini inputnya mau di copy input A misal ke input B. Nah, terusnya yang ini. Nah, ini pengaturannya. Oke, ini outputnya, ini inputnya, ini input B misalnya. Ya, ini tombol 3 ini ya teman-teman ya yang kita atur. Oke, kita next lagi coba. Lock, kalau mau di lock, setupnya mau di lock di sini. Backlight, nah ini kita nyalain terus aja deh, keep on deh. Oke, device ID 1 namanya ya, device-nya nih namanya. Mau diganti, boleh. Ini versionnya. Oke, ini escape. Oke. Sekarang kita
Ini tombol menu sudah. Ya, sekarang kita tombol editnya. Ini misalnya saya mau edit nih. Edit nih. Input diedit. Nah, ini langsung ketemu gain. Nah, ini kalau mau diedit nih, pakai ini frekuensi ini mau dinaikin plus, ini plus sampai 12 ya, teman-teman tadi ya. Ya 12 plusnya 12 dB. Ya 12 dB bener. Ya, ini nanti kalau mau di gainnya mau ditambahin, kurang misalnya ya. Nah, biasanya sih dari kita berpacunya dari 0 desibel ya, dari 0 dB apakah sudah cukup atau belum. Ya kan. Oke. Ini gainnya. Polarity kalau mau diganti di invert normal. Delay ini delaynya 2 milisecond ya. Ini di sini udah lengkap nih, sudah ada milisecond, sudah ada meter, sudah sama feet. Ya, tadi delaynya sudah teman-teman sudah tahu ya, sampai dengan kalau di input sampai 85 ya tadi ya. Salah tadi. Kalau di input sampai 85 tadi teman-teman, sampai delaynya di input bisa 85. Ya, 85 benar, 85,31 milisecond. Kalau di outputnya sampai 100 milisecond ya tadi ya. Oke, kita nolin lagi. Memang kayak gini teman-teman kalau nyetingnya secara manual ya. Secara panel kayak begini ya. Tapi saya sering sih kayak begini, jadi nyetingnya secara manual. Soalnya kalau misalnya itu kan kadang-kadang kita waktunya nggak cukup, atau PC kita, komputer kita kan nggak di depan itu lagi sulit gitu ya. Kita mesti colok cabut PC-nya ya. Jadi ya terpaksa kita harus nyetingnya, kita juga harus menguasai nyeting secara manual ya, secara panel depan gitu. Nah, ini oke. Delay kita next lagi. Oke, langsung kita ke fungsi crossover. Ini high pass filter teman-teman. Nih. Ini frekuensinya. Nih, high pass filter. Main R. High pass filter. Ini mau slope-nya nih ganti slope-nya. Tadi 24 BW ya. Tadi 24 BW. Nah, sama ini. Kita lihat lagi, ini low pass filter. Nah, parameter EQ sampai 6 ya teman-teman ya. Ini berarti kan ini frekuensi. Kalau mau enter dulu, nah habis itu kita lihat nih, ini frekuensi, gain sama Q. Nah, ini dia nih. Berarti 3 ini. Ini frekuensinya berapa? Itu ya, ini gainnya mau berapa? Mau di cut atau di boost ya. Ini Q-nya semakin besar semakin kecil, semakin lebar. Ya. Oke, teman-teman sudah memahami. Sama ya, EQ 2, 3, 4, 5 sampai 6 ya dia. Lumayan ya parameter EQ sampai 6 ya. Oke, ini sudah habis. Kita quit lagi. Nah, habis itu kita coba ke tombol output ya. Ini output, ini editnya. Langsung ke subwoofer gain. Ini gainnya mau ditambahin. Sama. Oke. Nolin lagi. Ya. Ini routing ya. Inputnya mau dari mana? Mau dari A ya, atau B ya, balik lagi, atau C ya, ini nolin lagi gitu ya. Oke, polarity, delay. Nah, kalau tadi ya delay teman-teman sudah saya jelasin ya, sampai 100 milisecond ya kalau di output. Oke, high pass filter, low pass filter.
Sama ya, EQ1 sampai dengan 6. Terusnya ada limiter di sini teman-teman. Nah, ini limiter di sini ini kan 0, di sini di subwoofer di 0 dBu. Nah, kalau mau nggak dipakai, naikin sampai maksimal aja pas 15 dBu. Itu nggak dipakai. Misalnya ini di 0 dBu berarti dia attack-nya 0,5 milisecond sama release-nya 100 milisecond. Baik. Udah. Oke. Teman-teman, untuk panelnya nyeting DLMS Soundbass XP8000 dari panel depan kurang lebih seperti itu teman-teman ya caranya. Saya rasa sih mudah aja teman-teman ya. Kalau misalnya mungkin kalau baru-baru ya mungkin belum terbiasa, tapi kalau sudah terbiasa wah udah. Apalagi kalau sudah sering megang DLMS gitu ya, berarti sudah ngerti aja lah kayak gitu. Baik, terima kasih teman-teman. Untuk perhatiannya, kalau misal teman-teman ada yang ingin menyeting atau membeli produk Soundbass dari manajemen ini, boleh hubungi saya, nanti saya kasih nomor linknya di bawah ya, langsung nomor HP. Sekalian kita bisa settingin dan installin sekalian ya di tempat sound system kalian. Karena DLMS ini penting sekali teman-teman untuk di sound system ya. Untuk dari segi suara, dari segi keamanan gitu ya. Untuk supaya speakernya awet ya kan, terusnya suara juga enak gitu ya. Terdengar dengan baik. Baik, terima kasih. Semoga bisa berkenan, bisa di-share, di-like, dan di-subscribe channel saya. Saya pamit dulu. Salam audio, salam olahraga. Semoga kita sehat selalu.